Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alipatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, yang ada di bawah ini adalah contoh dari C3H6. Jadi, yang ini adalah contohnya C4H8, kemudian yang ini C4H8 juga. Yang berbeda adalah di ikatan rangkapnya saja dan jumlah atom C-nya. Bagaimana rumus umum alkuna? Nah, kalian masih ingat kan tentang alkadiena, yaitu alkena yang memiliki 2 ikatan rangkap. Nah, coba diperhatikan tentang alkena dan alkuna. Nah, perbedaannya alkena itu ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna ikatan rangkap 3. Nah, rumus umum dari alkuna itu adalah CnH2n dikurang 2 berdasarkan persamaan yang rumus struktur di atas. Tata nama alkuna. Alkuna rantai lurus, namanya sama dengan alkana, hanya akhirnya diganti dengan una. Contoh, C3H4 namanya propuna, C5H8 pentuna, C4H6 butuna. Alkuna rantai bercabang, urutan penamaannya adalah memilih rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Contoh dari penomoran dari berdasarkan panjangnya ikatan rangkapnya, yang benar yang ini, yang pada bagian adalah dari kanan ke kiri bawah, bukan yang lurus. Nah, sedangkan untuk yang B, jika alkuna lebih dari 1 ujung rantai induk sehingga atom C berikatan rangkap 3, terdapat nomor terkecil. Jadi harus dinomori dengan nomor terkecil, bukan yang terbesar. Artinya harus melewati ikatan rangkap 3 dengan nomor paling kecil. Nah, penamaan dan penomoran dari letak ikatan rangkap itu diusahakan harus nomor sekecil-kecilnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, ini lebih mudah sebenarnya memberikan nama karena kita berpatokan kepada letak ikatan rangkap. Jadi untuk cabang harus diperhatikan, dia tidak mempengaruhi nomor berapa, mulai berapa, yang penting ikatan rangkapnya harus nomor sekecil-kecilnya. Nah, itu urutan yang berikan adalah memberikan nama. Yang pertama, nomor ikatan rangkap yang harus diketahui terlebih dahulu, kemudian yang menjadi urutan nomor C yang mengikat cabang, nama cabang, kemudian nomor C yang berikatan rangkap 3, dan nama rantai. Berikut ini adalah contoh cara memberikan nama pada senyawa alkuna. Mari kita simak penjelasannya. Oke, kita akan belajar mengenai tata nama alkuna. Alkuna adalah rantai karbon dengan ikatan rangkap 3. Rangkap 3. Nah, dengan deret homolog atau rumusnya adalah CnH2n Cn ya, dikurang 2. Nah, diingat kembali bahwa C itu mengikat, sanggupnya adalah mengikat 4 atom yang lain atau sesamanya itu adalah 4. Jadi dia sanggup berikatan menyediakan atom isinya hanya 4. Nah, penamaan untuk alkuna bersama dengan alkena, harus penomoran dan rantai induknya melewati gugus atau ikatan rangkap 3. Nah, karena alkuna ikatan rangkap 3, kita coba perhatikan dari C-nya mulai dari 2, berarti C2H2. Jika digambarkan, jadi dia menjadi seperti ini. Ini namanya kalau di alkana, kalau C-nya 2 itu etana. Kalau dia alkuna tinggal diganti
una, al-ana di alkananya itu menjadi una. Jadi namanya adalah etuna. Nah, kalau dia C3 H6. Jadi kalau digambarkan jadi CH C enggak ya. CH3. Ini namanya propuna. Ya, namanya adalah propuna. Itu kalau C-nya 3. Nah, bagaimana cara penamaannya? Untuk alkuna lantai lurus, nah kita akan menentukan namanya berdasarkan yang pertama letak dari ikatan rangkap tiganya. Kita kasih contoh. Saya seperti ini tadi. Ya. Nah, kasih nomornya mulai dari yang paling kecil. Jadi namanya adalah letak ikatan rangkapnya 1, ini karena 3 namanya 1 propena. Oke, misalnya kita nih panjangin lagi. Nah, diperhatikan pada ikatan ini dia tidak mengikat atom H, tetapi dia berikatan sesama atom C. Karena diingat kembali, C itu hanya sanggup mengikat 4 atom yang lain, sesama maupun yang berbeda. Nah, penomorannya tetap sama. Tetap kita ikutkan melewati ikatan rangkap 3. Jadi namanya adalah letak ikatan rangkapnya di nomor 2. Kemudian C-nya 4 namanya, kalau di alkana butana, kalau di alkena namanya butuna. Nah, kalau misalkan kita membuat cabang di C-nya sama dengan 4, ini tidak mungkin ada cabang karena di nomor 2 dan 3 sudah penuh C-nya terikat. Bagaimana kalau C-nya adalah 5? Kita kasih contoh. Kita buat seperti ini. Misalkan kita kasih ini C-nya yang 5. Kita kasih nama, penomorannya harus ikatan rangkapnya nomor kecil, harus dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Namanya adalah 1. Kalau di alkana namanya pentana, kalau di alkuna namanya pentuna. Tinggal lihat. Kalau kita geser lagi bisa tidak, CH3 jadinya. Letak dari ikatan rangkapnya di nomor 2 jadinya 3, 4, 5. Namanya adalah 2 pentuna. Nah, ini nanti dinamakan sebagai isomer. Nah, bagaimana jika ada cabang? Ya, kalau ada cabang bisa kita kasih nama, kita kasih contoh misalkan seperti ini. Jadi di nomor 2 tidak mungkin ada cabang kalau letak ikatan rangkapnya di nomor 1. Nah, mulainya dari ini. Nah, tetap kalau di alkena sama aturannya dengan alkuna. Dia harus penomorannya harus melewati ikatan rangkap untuk induknya. Nah, ini yang sebagai rantai induknya yang ibu kasih warna orange. Jadi kita nomori 1, 2,
3, 4. Tetap kalau memberikan nama yang sebagai cabangnya itu adalah yang saya bundari itu. Cabangnya namanya metil karena dia mengikat 1 atom C, 3 atom H. Nah, ini dia disebut alkilnya. Nah, letak alkil atau cabangnya di nomor 3 namanya adalah metil. Kemudian letak ikatan rangkapnya di nomor 1. Nama rantai utamanya karena C-nya jumlahnya 4 sesuai penomoran itu namanya adalah butuna. Jadi penamaannya adalah 3 metil 1 butuna. Bagaimana kalau ada 2 cabang yang sama, semua penamaannya tetap sama. Coba kita lihat yang seperti tadi. Nah, ini kita bikin 2 cabang yang sama. Nah, kalau untuk rantai rangkap lebih enak penamaannya karena dia harus melewati rantai utama yang memiliki ikatan rangkap. Nah, kita kasih apa ini, garis ini adalah rantai utamanya ya, yang saya lingkari dengan ini itu adalah cabang. Penomorannya tetap dari kiri ke kanan ya, karena letak ikatan rangkapnya lebih kecil. Jadi kalau ada seperti ini tetap sama. Bagaimana penamaannya? Nah, di nomor 3 ada 2 cabang, jadi ditulis 3 dan 3 juga. Ada berapa? Kalau ada 2 itu di, kita kasih tanda strip. Namanya apa? Metil cabangnya. Kemudian letak ikatan rangkapnya di nomor berapa? Nomor 1. Jumlah ikatan induknya berapa? Rantai induknya 4, namanya adalah butuna. Jadi tinggal diganti una aja. Jadi anak-anak harus mengingat yang alkananya dari C-nya 1 sampai dengan 10. Nah, sama kalau misalkan dia ada 2 cabang yang berbeda, jadi ditulis dengan abjad. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kita kasih yang tanda hijau itu adalah rantai utama. Kita kasih nomor dari kiri ke kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai utamanya adalah atau rantai induknya adalah 6. Kalau 6 namanya untuk alkana adalah heksana. Kalau untuk alkuna tinggal diganti una di heksuna. Kemudian nomor ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Nah, sekarang cabangnya letaknya di luar rantai induk yang ibu lingkari itu adalah di nomor 3 dengan 4. Nah, 3 itu namanya metil. Yang 4 itu namanya etil. Nah, ditulis sesuai abjad, berarti namanya adalah 4. Etil 4 itu adalah letak ikatan cabangnya ya. Kemudian baru yang metil nomor 3 metil. Setelah itu letak ikatan rangkapnya, rangkap 3-nya di nomor 1. Induknya tadi adalah 6, namanya heksuna. Jadi namanya adalah 4 etil, 3 metil, 1 heksu. Nah, kayak gitu cara penamaan untuk alkuna, baik dia bercabang maupun rantai lurus. Yang perlu diperhatikan di situ adalah letak dari ikatan rangkap dan cabangnya. Terima kasih.